Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim. Kembali bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita berada di daerah Percut Situan, di area perkuburan atau pemakaman. Nah, hari ini kita akan menemui salah seorang narasumber kita, yaitu Pak Arif, ya. Berdasarkan informasi yang kita dapat, beliau tinggal di pemakaman ini, ya. Tidak ada rumah, ya, atau tempat tinggal yang layak. Nah, bagaimana beliau bisa menjalani kehidupan ini di pemakaman ini? Dan sedikit informasi bahwasanya Pak Arif ini susah diajak berkomunikasi, ya, menanggapi pertanyaan kita agak susah. Jadi nantinya mohon dimaklumi kalau beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tidak nyambung, mungkin sedikit seperti itu. Baik sahabat keluarga muslim, kita akan langsung menjumpai beliau yang sekarang lagi kerja bersih-bersih, ya, di pemakaman ini. Ayo. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat Pak, ya? Alhamdulillah Pak, ya. Oke. Nah ini sehari-hari memang Pak Arif tinggal di sini gitu Pak? Sudah berapa lama Pak Arif tinggal di pemakaman ini Pak? Hampir 5 bulan lah. 5 bulan? Oke, 5 bulan. Sebelumnya tinggal di mana Pak? Pancing Jalan Perjuangan. Rumah MTC itu. Di Pancing sana? Perjuangan. Oke, dengan siapa tinggal di sana dulu Pak? Mama sama bapak. Oh, dengan orang tua, ya. Orang tua. Sekarang kok bisa, gimana ceritanya Pak, kok tinggal di sini? Takut tetangga apa curiga terus adik-adik ipar atau adik kandungnya. Curiga, maksudnya curiga kenapa nih Pak? Istrinya di tubuh ya loh gitu. Oh. Mungkin lah gitu ya, atau tetangga gitu ya. Iya. Jadi ya mereka takut atau mencurigai bapak seperti itu, menyelingkuh istri mereka gitu. Oh, tapi kan bapak nggak lakukan kayak gitu kan? Iya, kan bukan perempuan aja memuaskan nafsu laki-laki. Oke, jadi itu sebabnya bapak nggak lagi tinggal sama orang tua, sama saudara di sini, jadi pindah kemari gitu. Iya. Ini setiap hari emang bapak kerjanya apa nih Pak? Selain bersih-bersih aja, bersih-bersih kuburan ini. Sampah, buang sampah, nyapu-nyapu, nyuci. Oh, nyuci maksudnya nyuci apa Pak? Nyuci baju. Nyuci baju bapak sendiri itu nyuci bapak? Ya. Oh, ya. Kira nyuci baju-baju orang sekitar sini ada juga dicuci. Sekali anak-anak pun ada 1 biji tinggal. Oke. Ya, ini bapak sendiri memang yang ini, yang bersih-bersih kubur di sini, yang jaga kubur di sini sendiri. Ada teman yang lain lagi pekerjaannya di sini? Malam ada loh, kayaknya ya. Kayaknya ada. Gak ada. Yang ganggu itu 4 kali ya. Yang jongkok 2 itu aku tegur, apa kalian jongkok dulu, kalian 2 situ. Lalu pakai jaket nike artinya apa gitu ya. Disambung kan. Lalu ketiganya itu ya mobil ya, kita bongkar ATM, kita mau bongkar gitu ya kan. Lalu 4 serba putih ya, lampunya bukan kayak gini. Oh, ini selama Bapak Arif di sini apa namanya, melihat keanehan atau makhluk gaib seperti itu Pak, ya. Maksud saya aja temannya kerja di sini loh Pak, Bapak sendiri aja. Teman kerja di sini yang bersih-bersih kubur ini ada orang lain lagi selain Bapak?
Enggak, cuma bapak sendiri. Tinggal di Dua kubur. orang. Oh iya ya, tapi dia nggak tinggal di sini. Enggak. Bapak aja yang tinggal di sini. Sebelumnya kedengarannya tinggal di sini ya, ini. Di tempat ini memang Ya di sebelumnya. sini Mas. Berapa lama tinggal di sini, Pak? Tidur di sini berarti ya? Ini baru seminggu lah sekitar Oh, segitu di situ. seminggu udah pindah ke sana, dibangun. Oh iya iya iya. Jadi sahabat keluarga muslim, beliau udah lama ya tinggal. Ini nanti kita bisa lihat ya gimana bentuk apa namanya ini ya. Ya bisa dibilang ini bukan rumah sih ya. Ya, ini tempat istirahat seperti ini. Mungkin orang kalau ziarah mungkin istirahat duduk di sini. Apa bulan Ramadan ini? Ya, jadi ini berapa lama Pak? Sudah hampir 5 bulan berarti Bapak tidur di sini ya kalau malam-malam ya. Sekarang udah pindah ke sana ya, agak lebih bagus sedikit Pak ya. Itu malam-malam nggak dingin gitu? Enggak. Ada nyamuk misalnya dingin nggak? Gimana Pak? Nggak udah terbiasa gitu jadi udah bisa gitu ya. Awal-awalnya gimana tuh? Kok bisa Bapak memutuskan untuk siap tinggal di pemakaman seperti ini dengan tempat tinggal seperti ini, ada tanpa dinding, ya nggak ada tempat tidur yang selayaknya seperti itu gimana ceritanya Bapak? Kok Bapak bisa siap seperti itu? Nggak cuman lah. Adik-adik ipar atau adik-adik kandung yang nggak berguna gitu ya kan, atau itulah surat tangan itu kan aku pandai baca Quran ya kan, ada Firaun, Nabi Ismail itu ya kan, si sembelih gitu ya kan, bukan karena cantiknya atau jeleknya ya kan. Iya. Nggak pernah di gini Pak, apa namanya, misalnya keluarga atau abang atau adiknya kedengarannya ini ada saudara tinggal juga dekat di sini, nggak pernah disuruh tidur di sana saja gitu, tidur di rumah saja gitu, nggak ada. Kerja di Gang Hidayah itu tidur di kursi atau di sofa ya kan. Iya. Maksudnya kan ini Bapak ada saudara di samping perkuburan ini, pemakam ini kan ada saudara, nggak disuruh tidur di sini aja gitu kan, di sini kan dingin di sini kan. Nah, gitu. Keramik itu kasih ada Ismail atau Hakim itu ya, Hakim. Nggak ada diminta disuruh tidur di sana Pak ya. Nggak ada. Jadi kalau makan gimana Pak sehari-hari di sini? Ini Kompleks Lestari 2 ini. Indah itu. Oh, dengan siapa itu saudara tadi? Nomor 2 itu ya. Oh, itu adik atau abang? Aku paling besar. Oh, berarti adik. Ya, berarti adik ya. Oke. Ya, jadi sahabat keluarga muslim, Pak Arif ini ya kalau sehari-hari ya tinggal di sini, malam juga tidur di sini, beliau bersih-bersih juga kubur-kuburan ini. Cuman kalau makan beliau ya makan ke rumah adik beliau, kebetulan di samping pemakaman ini ada perumahan, jadi di situ ada adik beliau dan beliau kalau makan ke situ Pak ya. Oke. Baik sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjutkan kembali ya bagaimana ya, Pak Arif bekerja di pemakaman ini dan kira-kira apakah ada apa namanya ya orang yang memberikan uang untuk kebutuhan beliau sehari-hari seperti apa gitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Ya, sahabat keluarga muslim, masih dengan Pak Arif. Nah, beliau ini orang yang tinggal di pemakaman. Wah, mungkin ini sangat sulit kita bayangkan bagaimana tinggal di pemakaman dan tidak ada rumah di sini ya. Beliau hanya tinggal seperti ini, gubuk seperti ini ya, tempat duduk seperti itu, nggak ada dinding, nggak ada kamar mandi, nggak ada tempat tidur, nggak ada dapur, nggak ada. Nah, bagaimana beliau bisa bertahan tinggal di sini? Pak Arif,
kalau boleh tahu selama tinggal di sini apa tidak pernah merasa sakit seperti itu, demam, ya mungkin karena kedinginan malam-malam seperti itu, Mungkin sama adik sakit hati. adik kan kita nggak tahu juga pasal gitu ya. Iya, iya. Perempuan bukan perempuan aja satu orang gitu kan. Mm-mm. Oke. Jadi mungkin karena Jelek bukan karena ya kan, bukan jelek karena jelek ya. Rahmah tuh ya iya, iya. yang ngurus apa sawit gitu. Berarti selama di sini nggak pernah sakit gitu Pak ya? Nggak pernah Pak ya? Sakit hati ada juga. Sakit yang hati ya. Oke, sakit hati ini lebih parah lagi Pak Arif ya. Ya mungkin karena sakit hati itu juga yang bisa memicu seseorang tuh menjadi kuat Pak ya. Jadi nggak lagi sakit fisik seperti itu Pak ya. Yang mudah-mudahan ya Pak Arif ya tetap tabah ya, sabar Pak Arif ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Arif ya, bersih-bersih kan di sini itu ada yang ngasih uang nggak gitu Pak? sampah bakar sampah gitu maksudnya. Iya. Ya, Selama Bapak kerja di sini yang ada nggak yang ngasih uang gitu? ada yang jarak aku, Gimana Pak? yang jarak aku. Oh, yang ziarah-ziarah kemari yang ngasih uang sama Bapak. Oh. Orang ziarah ada setiap hari Pak? Datang. Biasanya tiap bulan puasa gitu. Oh, bulan puasa Mau aja. baru ya Ramadan aja kan. Kalau hari Jumat, bulan-bulan biasa seperti ini hari Jumat ada juga yang datang. Jumat. Jarang Sholat ya. Jumat 2 rakaat atau zuhur juga itu ya kan. Sholat zuhur itu kan. Ya, jadi sahabat keluarga muslim memang beliau ya kerja di sini ya kalau ya maksudnya dapat uang itu atau digaji beliau itu orang yang datang ziarah kemari gitu aja Pak ya. Kalau ada datang orang ziarah ngasih uang ke Bapak gitu Pak ya. Oke. Nah, wah ini kan luas juga nih Pak ya. Banyak juga kuburannya di sini Pak ya. Itu memang tiap hari memang Bapak ya harus bersihin gitu Pak ya. Tiap hari gitu Pak ya. Oke. Apa lah gali-gali kubur gitu. Oh, gali kubur kadang kalau ada yang meninggal Bapak juga ikut gali kubur. Bantu-bantu ngangkat apa lah, kayu-kayu ya Iya, kan. iya, iya. Nutupi mayatnya ya kan. Oke. Papan lah gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Nah, Bapak nggak ada keinginan gitu untuk kedepannya ya Berumah apakah tangga selamanya lagi. tinggal di tempat seperti ini atau pingin ada usaha lain seperti itu, punya tempat tinggal yang layak seperti itu? Ya, nggak tahu lah. Itu kan uang juga yang ngatur. Iya, itu. betul. Iya, iya. Iya, tapi kan mungkin kalau kita punya pekerjaan yang lebih bagus kan tentunya dapat uangnya pun lebih banyak seperti itu. Nggak ada kepingin mungkin ya cari kerjaan yang lebih bagus seperti itu. Tahu gosok-gosok atau nyapu gitu. Heeh. Gosok lah bisa juga aku. Dulu sebelum Perwira di Krakatau lah gitu. ya sebelum Perwira Pak Arif 2, kerja di sini sebelumnya kerja apa dulu? supir. Supir. Heeh. Ya kenapa nggak supir lagi Pak? Kan lebih Ya cuma itu dia itu mobil truk nggak sama tempat duduknya gitu ya, nggak cecah lah istilahnya, nggak sampai. Oh iya iya ya. Dulu Mobil mobil barang yang truk dibawa itu, mobil truk gitu ya, Pak ya. berapa ban gitu ya kan. Oke. Jadi sahabat keluarga muslim Pak Arif Kanan ini kiri dulu kan 8 itu kan 2 kan berapa? iya. Ini belakang 2 gitu ya kan. 4 Oke. kiri 4 ya kan. Iya. Sama apa depan 10 lah gitu lah ya kan. Bannya ya kan. Oke. Iya, jadi ternyata Pak Arif ini dulu sempat bekerja sebagai supir truk ya. Enggak, Supir- box, mobil box. mobil box ya, ya Afwan ya, mobil box ya. Oke, jadi sekarang beliau memutuskan nggak lagi kerja di situ. Sekarang kerja di pemakaman ini ya dengan pendapatan yang ya bisa dikatakan nggak menentu ya, karena kalau ada orang ziarah ya baru ada orang yang mau ngasih beliau terima ya, kalau enggak beliau juga ikhlas untuk bekerja di sini. Nah kalau untuk ini Pak misalnya ya apa namanya sholat gitu itu gimana Bapak di sini, jauh nggak ada di sini masjid?
Kalau ampli itu kan besar bas atau ngecil bas ya kan. Itu masjid ada juga. Oh, nggak jauh dari sini Pak ya. Itu ada juga. Oke. Jadi kedengarannya nih Pak Arif tetap jaga sholat subuh nih, walaupun tinggal di pemakaman ini, kalau beliau ini sholat subuhnya tetap ke masjid. Ini benar nggak sih Pak? Kerja. Ya, sholatnya tetap jaga gitu, walaupun ya kerjanya nggak ada kerja di sini, kemudian nggak ada juga rumah gitu, Iya. tapi tetap ke masjid gitu, sholatnya rajin gitu, gitu Pak ya. Sholat sendiri pun bisa di situ kayak apa? Oh, Baca sajadah aja koran pun bisa ya kan. iya Kain iya ya. pun Kadang bisa. sholat di sini berarti Pak ya. Ya, sholat sendiri lah gitu. Oke. Berarti di tempat tidurnya di sana apa saja yang ada tuh Pak, disediain apa, tikar gitu, kain, bantal ada nggak? Gak terpal apa. Interpal aja. Oke, cuma interpal aja Pak ya. Nggak ada selimut gitu ya, nggak ada kelambu, nggak ada. Ada. Wah, luar biasa ya. Baik sahabat keluarga muslim ya. Pak Arif ya, luar biasa sekali. Beliau tinggal di pekuburan ini. Ya, kalau tidur di malam hari ya tanpa ada kelambu, tanpa ada bantal. Tapi beliau tetap tegar Pak ya, sehat fisiknya insya Allah Pak ya. Oke, baik, nanti kita akan tanya-tanya kembali dengan beliau, ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, masih dengan Pak Arif ya, si penjaga kuburan atau pemakaman ya. Beliau Masya Allah ya, tegar menghadapi kehidupan walaupun dengan kondisi yang sangat banyak kekurangan ya, dari kebutuhan yang seharusnya kita miliki seperti itu, misalnya seperti rumah ya dan sebagainya. Baik, kita akan langsung ngobrol lagi dengan beliau sedikit lagi nih Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak Arif ya, kalau sehari itu kerjanya berapa jam gitu Pak? Ada ditentukan seperti itu enggak, atau Dari memang jam keikhlasan 8 Bapak saja? sampai jam 5 lah ya kan. Jam 5 Dari dari jam 8 sampai jam 5. Oh, jam 5, jam Lebihnya 8 sampai jam lembur 5. lah ya kan. Iya. Jadi dari jam 8 ya sampai jam 5 sore Pak ya. Oke. Itu ngapain aja tuh Pak? Apa kerja emang yang mana maksudnya? Ya maksudnya nyapu-nyapu, nyabut di rumput apa-apa gitu. Yang maksudnya Rumput apa pun saja ada yang dikerjakan lumayan gitu Pak? sini, ya. Ah. Kerja bangunan pun juga. Oh, kadang sampingan kerja bangunan juga. Nah, itu lah Kang Hidayat, Pasar Senen itu Hidayat itu kan. Oke. Nah, sehari gitu Pak, berapa kuburan tuh Pak biasanya sempat dibersihin gitu Pak? Gali nggak pernah. Maksudnya Nggak ada bersihin apa-apa nyambut di gitu. rumputnya gitu, bersihin tuh. Dari ruang nanti bolong-bolong nanti gitu. Oh, kalau ada yang bolong ditutup. Enggak lah, nyabut rumput gitu. Enggak apa. Yang ini nih gitu. Iya. Kalau Dicabut pakai tangan atau ada alatnya gitu Pak? pakai tangan. Pakai tangan aja. Ya, kalau areal kuburan takut aku ya kan. Bongkar kuburan atau nanti perkosa mayat wanita ya gitu. Iya. Oke. Baik Pak Arif, ini Pak Arif, kita selain ngobrol di sini, jumpain Pak Arif hari ini, juga kita ada sedikit ini bantuan sama Pak Arif ya. Oke, diterima Pak Arif ya. Ini ada telur Pak Arif ya. Oke, kemudian ini ada beras Pak Arif ya. Cukup ini bisa juga ya. Iya, gimana Pak? Ini. Iya, ini ada dalamnya, ini ada sembako juga nih Pak. Ini ada minyak goreng, tepung, Kecap, garam, ya,
sabun dan sebagainya Pak, kebutuhan-kebutuhan di dapur ya. Nah, ini nanti yang masak kira-kira siapa nih Pak? Nih saudara yang ada di sini. Mertua. Oke, nanti mungkin Bapak langsung kasih ke mereka gitu nanti Pak ya. Iya, memang untuk aku Iya, semua. ini untuk Pak Arif ya. Diterima Pak ya. Saya terima. Oke. Baik, sahabat keluarga muslim, kita ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah berdonasi ke Salam TV, dan bagi Anda yang ingin tetap berdonasi ya, bisa mengirimkan langsung ke nomor rekening di bawah ini. Dan bagi Anda sahabat keluarga muslim yang ada di sekitaran Medan ya, bisa merekomendasikan, mungkin ada orang-orang yang di sekitar Anda yang layak untuk kita datangi, untuk kita ketuk pintunya, bisa konfirmasi di nomor di bawah ini. Dan akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.